Welcome to our channel. Ketika Perang Dingin berlangsung antara Blok Barat melawan Blok Timur, lahirlah organisasi yang disebutkan punya peranan penting dalam menahan pengaruh komunisme di Eropa. Organisasi itu tidak lain adalah Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Data fakta sudah membahas bagaimana dan seperti apa organisasi tersebut. Yang pasti adalah kendati Perang Dingin telah berakhir, NATO masih ada sampai hari ini. Nah, bicara soal NATO, tahukah kalian kalau dalam sejarah Asia Tenggara pernah ada suatu organisasi yang disebut-sebut NATO-nya ASEAN? Ya, organisasi itu bernama SEATO atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara. Bagaimanakah sebenarnya organisasi tersebut? Sesignifikan apa perannya dalam menahan pengaruh komunis terkhusus di kawasan Asia Tenggara? Mari kita bahas. Jadi, 12 tahun sebelum ASEAN dibentuk pada tahun 1967, ada sebuah organisasi regional di Asia Tenggara yang lebih dahulu eksis selama 22 tahun bernama Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO alias Pakta Pertahanan Asia Tenggara. SEATO secara resmi didirikan pada 19 Februari 1955 di Bangkok, Thailand sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Pakta Manila pada 8 September 1954. Yang menarik, anggotanya terdiri atas Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan tentu saja Amerika Serikat. Ya, hanya ada 2 negara di kawasan Asia Tenggara. Loh, kok bisa ya? Well, yang pasti selama dekade pertama, kegiatan SEATO terbilang menjanjikan. Mereka mendirikan kantor perencanaan militer dan rutin menggelar latihan militer gabungan. Tujuan besarnya satu, untuk melindungi Asia Tenggara dari ekspansi komunis. Ya, SEATO disebut James Clement dalam Postwar America and Encyclopedia of Social, Political, Cultural, and Economic History tahun 2015, dibentuk oleh AS, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Australia, Thailand, Pakistan, dan Filipina untuk mencegah penyebaran komunisme di Indonesia, Asia Tenggara. Tulisnya di buku tersebut. Namun sejak tahun 1964, eksistensi SEATO tampaknya goyah. Terdapat negara anggota yang memilih berperang sendiri, keluar dari keanggotaan atau berhenti membayar iuran. Alhasil, konferensi penasihat militer SEATO terhenti pada pertemuan ke-37 pada 20 Oktober 1972. Saat pertemuan Dewan ke-20 di New York tahun 1975, mereka sepakat melucuti SEATO secara bertahap. Sempat muncul keinginan menjadikan SEATO hanya sebagai forum diskusi antar pemerintah tentang masalah keamanan kawasan, tetapi juga tidak tercapai. Latihan pada 20 Februari 1976 menjadi latihan gabungan terakhir SEATO. Sampai akhirnya pada 30 Juni 1977, organisasi yang sempat disebut-sebut NATO-nya Asia ini resmi bubar, ditandai dengan penutupan kantor sekretariatnya di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, sebagai tindak lanjut dari Pakta Manila, terdapat klausul di akhir pakta yang secara spesifik memuat kemungkinan AS melakukan intervensi ketika ada agresi dari blok komunis. Dalam konteks geopolitik Perang Dingin di Asia Tenggara, pendiri SEATO adalah respons yang masuk akal dalam upaya Barat membendung kekuatan komunis yang kita tahu mekar di Asia waktu itu. Perang Korea yang berlangsung tahun 1950 hingga 1953 menunjukkan betapa dan bagaimana Tiongkok sanggup melakukan intervensi di negara tetangga dengan mendukung Korea Utara. Sementara di Vietnam berdiri pemerintahan komunis di utara yang juga memenangkan Perang Indochina pertama pada tahun 1946 hingga 1954. Pemansam kala itu dipimpin oleh Presiden Dwight D. Eisenhower yang sebelumnya menjabat Panglima Tertinggi NATO. Ia ingin mengulangi kesuksesan dengan membentuk NATO versi Asia Tenggara. Namun dari 8 anggota SEATO, hanya Filipina dan Thailand yang berasal dari Asia Tenggara. Jelas, Filipina bergabung karena hubungan dekatnya dengan AS dan ada kekhawatiran adanya pemberontakan komunis. Sedangkan Thailand bergabung lantaran khawatir daerah otonomi mereka di Provinsi Yunnan di Tiongkok Selatan akan dikomuniskan oleh RRT.
Menariknya, negara-negara Asia Tenggara lainnya menolak pembentukan SEATO, terutama dari anggota gerakan non-blok termasuk Indonesia. Bukan semata karena alasan nasakomnya Soekarno, Indonesia disebut-sebut paling keras menentang SEATO. Supoduto Citrawijaya dalam Kompi 10 di Rimba Seglayan konfrontasi dengan Malaysia tahun 2005 menjelaskan, Indonesia yang selalu menentang adanya fakta pertahanan kawasan seperti SEATO dianggap sebagai duri di kawasan ini. Indonesia bersama negara-negara non-blok lainnya juga sangat menentang adanya pangkalan militer asing. Setelah Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, menggantikan Soekarno, pandangan Indonesia tersebut terhadap komunis berubah. SEATO tidak dianggap musuh besar lagi. Sementara Federasi Malaya termasuk Singapura tengah berada di posisi sulit secara politis untuk memberikan dukungan. Sedangkan Vietnam, Kamboja, dan Laos telah terikat Perjanjian Jenewa 1954. Semuanya masih terlihat baik-baik saja, setidaknya sampai tahun 1964. Damon Mark Fenton dalam buku To Catch the Red Dragon, SEATO and the Defense of Southeast Asia 1955-1965 mencatat, saat itu AS mulai meninjau kembali manfaat SEATO sehubungan dengan meningkatnya keinginan Paman Sam untuk secara sepihak membantu Vietnam Selatan mengalahkan pasukan Viet Cong. Keputusan AS terlibat dalam Perang Vietnam membuat perpecahan di tubuh SEATO dan fungsi kolektifnya dipertanyakan. Inggris menolak mengirim pasukan membantu Amerika di Vietnam. Prancis memilih netral dan belakangan stop membayar yuran pada tahun 1974. Pakistan yang merasa tidak kunjung mendapat bantuan langsung untuk mengatasi konflik India-Pakistan memilih keluar dari SEATO pada tahun 1973. Alhasil, hanya Australia, Selandia Baru, dan Thailand yang secara politis dan militer mendukung serta terlibat dalam Perang Vietnam. Pada akhirnya, Paman Sam dinilai keliru menyamakan konteks pendirian SEATO dengan NATO. Pendudukan dan eksploitasi di Asia Tenggara telah memicu perlawanan rakyat yang banyak menggunakan taktik gerilya dan semangat komunisme. Hasilnya, komunis sukses menang di Vietnam, Laos, dan Kamboja pada tahun 1975. SEATO sudah kehilangan alasan utama mengapa mereka didirikan. SEATO lalu bubar setelah AS kalah dalam Perang Vietnam dan negeri Naga Biru menjadi negara sosialis, kendati sebenarnya SEATO tak gagal-gagal amat. Pasalnya, ia sukses mensponsori Indonesia menghalangi berdirinya negara sosialis di Timor Portugal. SEATO pun bubar pada 30 Juni 1977.